Lambaikan tangannya, beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian penyembahan ini. Dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang diberkati. Angkat tangan kita sama-sama. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita sembah Dia. Buka hati saudara, buka jiwa saudara. Kita sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia karena Tuhan Yesus layak disembah. Jangan diam saja, naikkan penyembahanmu, permohonanmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Haleluya. 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 Shirabarabarabakakabase. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami. Haleluya. Haleluya. Entah dengan cara apa kami bisa membalas kebaikan-Mu selain memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. 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 Lepaskan bebanmu, buang bebanmu, beban pikiran, beban mental, buang. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Shirabarabakakabase. Haleluya. Kami bersyukur,
Mari saudara, sibukkan dirimu dengan kebaikan Tuhan. Sibukkan dirimu dengan menghitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan ingat-ingat kesalahan orang. Jangan ingat dosa orang. Karena Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Lepaskan ampun, lepaskan maaf, lepaskan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak bersyukur kepada Tuhan karena pasangan yang Dia berikan. Bapak-bapak bersyukur karena anak-anak yang Tuhan berikan. Anak-anak bersyukur kepada Tuhan karena orang tua yang Dia berikan. Ibu-ibu, istri bersyukur kepada Tuhan karena suami yang Dia berikan. Mari kita semua bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan, terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari lebih sungguh lagi sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biar kemurahan-Mu Tuhan ada
ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan buat setiap kami yang mengalami pergumulan, Kau Tuhan yang membuka jalan buat setiap kami. Sehingga kemurahan-Mu juga yang menuntun kami ke dalam pertobatan. Kemurahan-Mu Tuhan yang membuat kami pulang dari ibadah ini tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang bawa kemenangan, bawa kesembuhan, bawa mujizat, bawa jawaban yang dari Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa pagi hari ini. Kau yang mengurapi hamba biar setiap kata, setiap kalimat sesuai perkataan Roh Kudus. Dan kami semua mendapatkan pewahyuan yang baru pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, haleluya. Terima kasih buat pemimpin pujian, singer, dan juga pemain musik yang hari ini merah-merah mungkin karena mau Sincia ya. Jadi karena Sincia nyari Selasa, saya ucapkan aja dari sekarang buat saudara yang merayakan ya. Sinien Kuaile Kongsi Facai. Luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat pemain musik, pemimpin pujian saudara. Hari ini saudara dilayani oleh Andi Lau dan Yunisara tadi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang 38 sampai 42. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Dan buat saudara yang sudah menemukannya, saya ingin mengundang saudara bangkit berdiri sehingga kita membaca firman Tuhan ini dengan sikap menghormati Tuhan. 10 Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan membaca ayat yang genap. Saya minta jemaat sekalian baca yang ganjil, berganti-gantian. Nanti ayat 42 kita baca bersama-sama. Judul perikop adalah Maria dan Marta. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Pagi hari ini judul khotbahnya adalah obat stres. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, definisi dari stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ketegangan, ya. Nah, yang saya mau tanya kepada saudara sekalian adalah, kapan terakhir kali Anda merasa stres? Atau mungkin ada di antara saudara yang pagi ini sedang dalam kondisi stres. Dari definisi tadi dikatakan mengalami ketegangan. Ada yang bilang tensinya naik dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab Anda merasa stres? Mungkin saya boleh tanya agak ya beberapa di antara saudara, kira-kira kalau Anda stres itu biasanya apa penyebabnya? Nah, Pendeta Rusdi, apa penyebabnya biasanya Pendeta Rusdi? Pekerjaan ya, karena pekerjaan yang menyebabkan stres. Mungkin saya tanya sekarang ke anak muda deh, anak muda. Mungkin di sini ada Andre, apa Andre? Apa yang biasanya menyebabkan Andre stres? Berat badan, pekerjaan, berat badan. Nah, sekarang perempuan, saya ingin dengar dari perempuan. Ya, Marta, coba Marta. Ini karena ini ayatnya Marta, saudara. Marta apa Marta? Oh, punyanya Pak Rusdi sama Andre jadi satu ya. Jadi pekerjaan dan berat badan. Banyak dari kita punya mungkin penyebab-penyebab yang berbeda ya.
Ada yang mungkin disebabkan karena pasangan, ya kan. Mungkin ada ibu-ibu penyebab stresnya adalah Lydia, ya kan. Mungkin bapak-bapak penyebab stresnya adalah karena tadi pagi handphone dibuka istri, ya kan. Tetapi saya mau share saudara my story, ya. This is my story. Jadi saya daripada saya ceritain orang lain, mendingan saya ceritain diri saya sendiri. Saya juga beberapa kali pernah stres. Saya bisa katakan kepada saudara bahwa sekarang saya sudah bisa lebih mengelola stres, bahkan mengatasi stres. Makanya saya ingin share di bulan Januari akhir ini obat stres, saudara. Dalam kehidupan saya penyebab stres kebanyakan itu terkait sama yang namanya keuangan. Kalau saya nggak tahu di antara saudara. Ada orang-orang yang walaupun uangnya sedikit pun dia tidak stres sama sekali, ya kan? Makanya saya punya situasi dalam hal ini karena saya laki-laki, bahkan saya suka menemui di dalam konseling-konseling orang yang mau bercerai, itu juga rata-rata penyebab mereka mau cerai adalah ekonomi. Sebagai laki-laki, saudara, walaupun tidak umum ya, saya kalau misalnya keuangan itu bukan sedikit, tetapi saya melihat ke depan kayaknya ini bakal jadi problem. Itu biasanya timbul yang namanya stres. Dan ketika stres ini timbul saudara, biasanya ekspresinya macam-macam. Ya ekspresinya mungkin saya jadi lebih mudah tersinggung. Mungkin kalau anak ngajak main juga saya jadinya nggak mau gitu ya. Dan akhirnya saya mencoba mencari cara gitu. Biasanya kalau saya stres itu langsung coba cari cara. Cari cara buat apa? Untuk saya bisa mencari jalan keluar saudara. Tapi semakin dicari jalan keluarnya malah jalan buntu yang didapat saudara. Dulu ya saya pernah yang namanya menganggur saudara. Berapa bulan tuh ya kurang lebih saya menganggur mungkin hampir 6 bulan. Hampir-hampir saudara saya juga udah bikin lamaran untuk menjadi drivernya taksi Bluebird saat itu ya. Itu saking stresnya saudara. Ya saya mencoba pokoknya terus cari jalan keluar. Nah sebetulnya kisah yang ada di dalam ayat yang saudara baca barusan saudara. Kisah di mana ada Maria dan juga ada Marta. Di situ saudara tahu bahwa Marta itu menerima Yesus di rumahnya. Ya, zaman itu kalau ada orang yang mau menerima Yesus di rumahnya, itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena saat itu Yesus adalah public figure saudara. Dan namanya juga kedatangan tamu yang luar biasa ya. Di dalam adat pada zaman itu saudara tentu tamu kita akan layani. Makanya Marta itu dia mencoba melayani, mungkin dia masak, mungkin dia mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi Maria apa yang dilakukan tadi? Maria itu malah duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Seolah-olah Maria ini tidak melayani tamu yang datang saudara. Tetapi Marta melayani tamu yang datang. Kalau saudara dihadapkan dalam situasi ini, saya yakin kebanyakan dari antara saudara akan lebih memihak kepada Marta. Apalagi kita orang Indonesia, adat ketimuran ya. Kalau ada tamu datang kita harus sibuk-sibuk minimal nyiapin minum saudara. Tapi pada saat itu Maria justru hanya duduk dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dari skenario yang saudara baca dalam kisah ini, kita akan menemukan 3 cara untuk kita akhirnya mendapatkan obat stres ini saudara. Yang pertama adalah kita bisa lihat waktu lagi sibuk melayani, dia lihat dia melayani sendirian, dia datang loh sama Tuhan Yesus. Dia datang kepada tamunya dan berkata, Tuhan apakah engkau gak peduli kalau saya melayani seorang diri? Di situ Yesus menjawab, Marta, Marta. Ya, hanya ada 2 kejadian di mana Tuhan Yesus itu menegur seseorang dengan disebut namanya 2 kali. Yang pertama Marta, yang kedua di kesempatan yang lain dia menegur Simon. Simon, Simon. Saya yakin nadanya demikian saudara. Tadi saya dengar saudara juga baca nadanya demikian. Kalau disebut 2 kali nama itu pasti nagornya dengan apa? Dengan kasih ya. Dengan kasih Marta, Marta. Saya yakin Tuhan Yesus enggak tegur dengan gini, Marta, Marta. Gitu. Tapi dia bilang Marta, Marta. Engkau khawatir. Nah khawatir ini sama dengan stres. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena orang yang stres,
dia akan mencari jalan keluar yang akhirnya jalan keluarnya adalah menambah masalah, saudara. Mengatasi masalah dengan masalah. Engkau stres dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, mengapa dia stres? Karena dia menyalahkan dua orang dalam satu kalimat, saudara. Dia bilang apa kepada Yesus? Apakah engkau tidak peduli? Dia tunjuk Yesus dulu nih. Apakah engkau tidak peduli dengan aku melayani seorang diri sedangkan saudaraku? Nah, dia salahin juga Maria, saudara. Kalau saudara mau mengatasi stres, yang utama yang saudara harus lakukan adalah apa? Saudara harus lihat bahwa masalah yang terjadi adalah saya dan bukan yang lain, saudara. Kalau ada sebuah masalah yang terjadi, saudara, kita harus introspeksi diri sendiri dulu. Sebelum salahin orang lain, sebelum salahin keadaan, sebelum apapun yang saudara tunjuk, saudara harus lihat dulu diri sendiri. Demikian juga dalam kehidupan saya, saudara. Saya pikir-pikir dulu saya kalau marah sama anak, saya marah sama istri, saya stres keuangan dan sebagainya. Saya pikir-pikir ya salah saya juga. Ya salah saya juga. Bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadi memang ada faktor X, Pak. Tapi kan COVID datang bukan karena saya, Pak. Tapi kan masalah yang ini bukan karena saya, Pak. Betul. Tapi sebagian besar di dalam kehidupan kita, masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu ada peran kita di dalamnya, saudara. Karena hidup yang saudara alami hari ini adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saudara bikin sendiri. Satu ketika saya makan sama istri, lalu istri saya bilang begini, "Nuh kan kamu memang gak pengen aku jadi langsing. Kalau kayak gini gimana aku langsingnya? Kamu ajak aku makan enak-enak terus." Saya bilang, "Loh kok jadi saya yang disalahin? Yang masukin makanan ke mulut siapa?" "Kamu," saya bilang. "Saya gak paksa dari tadi. Saya gak bilang, saya gak ikat tangan kamu lalu saya paksa buka mulut kamu lalu saya masukin semua makanannya. Yang bawa masuk ke dalam mulut kamu siapa? Tangan kamu sendiri. Yang ngunyah mulutnya mulut siapa? Mulut kamu sendiri." Jadi saya bilang kalau badanmu gemuk salah siapa? Salah kamu sendiri. Jangan bilang karena kamu ajak yang makan enak-enak sih. Lah kalau saya ajak makan yang gak enak terus apa gak gemuk juga? Gemuk juga, saudara. Jadi sebelum saudara nyalahin orang lain, lebih baik kita periksa apa? Periksa diri kita sendiri dulu. Bahwa masalah yang terjadi apa sih dalam hidup ini sebetulnya? Kurang uang. Ya kan? "Pak saya gak mau didoain karena saya gak punya penyakit tapi saya kanker juga, Pak. Kantong kering," katanya. "Uang saya kempes nih, Pak. Ini gimana nih, Pak?" Saya juga perhatiin, saudara, ada orang-orang yang secara ekonomi kesulitan tapi waktu dikasih kesempatan untuk bekerja misalnya gitu ya, tapi kerjanya malas-malesan. Jadi salah siapa dong? Ya salah sendiri. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupannya Marta adalah apa? Dia salahin orang lain, saudara. Sebetulnya kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya mau tanya apa, saudara? Yang suruh saya, yang minta dilayani siapa? Saya nggak minta dari awal. Ada orang-orang loh, ini pengalaman hidup saya ya. Dia curhat sama saya terus dia bilang begini, "Saya lihat ya, kadang-kadang melayani Tuhan tuh gak ada gunanya juga ya. Saya melayani Tuhan udah puluhan tahun, lihat hidup saya. Itu orang di luar sana yang hidup dalam dosa, tidak melayani Tuhan, kayaknya hidupnya lebih baik." Terus saya bilang begini, "Emangnya Tuhan minta kamu melayani?" Yang minta dilayani siapa? Enggak ada, saya bilang. Enggak ada, kan kamu mau sendiri, keputusan-keputusan kamu sendiri melayani. Saya mau ingatkan kepada kita semua, ya. Bilang kanan kirinya coba, tunjuk diri sendiri gitu. Ya. Kalau ada yang terjadi dalam hidup ini, saudara, yang mungkin gak nyaman buat saudara, dan akhirnya membuat saudara stres. Stres itu bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, bukan karena siapa-siapa, tapi saudara harus cek apa yang terjadi dalam hidup saudara. Itu yang terjadi sama Marta. Marta menjadi stres karena dia salahin orang lain. Satu hal yang saudara harus ingat pagi hari ini. Ada hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita bisa kontrol orang lain nggak? Nggak. Kita bisa kontrol omongan orang lain nggak? Ada orang yang stres, ketemu kawan lamanya, wis dia ketemu, gua tegur, dia nggak tegur loh.
Dia buang muka, nggak apa-apa, memang kita nggak bisa kontrol muka dia, saudara. Ada yang bisa kontrol muka orang lain? Nggak ada. Selama yang dia buang mukanya sendiri, itu bukan masalah buat kita. Kecuali dia datang kepada saudara dan dia buang muka saudara, itu jadi masalah. Ada ungkapan yang bilang begini, burung terbang di atas kepala kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa cegah. Tapi kalau sampai dia nemplok di atas rambut kita, itu bisa kita lakukan sesuatu. Selama dia terbang, saudara, di atas kepala, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa kontrol omongan orang, orang berpikir apa tentang kita. Selalu saya bilang sama istri saya kalau mau pergi kondangan, karena dia selalu mengucapkan kalimat yang sama kepada saya. Nggak ada baju baru nih. Kemarin baru saya lihat, saya buka lemari, agak kan lemari kita jadi satu gitu ya. Kita lemarinya satu, saudara. Ya, yang kiri itu jatah saya, yang kanan jatah dia gitu. Nah, itu sliding door lemarinya. Jadi kalau di sebelah kanannya ada tumpukan, maka yang pintu kiri nggak bisa kebuka. Kalau yang kiri saya banyak baju, yang kanan nggak bisa kebuka. Jadi waktu saya mau buka lemari bagian saya, kok susah bukanya. Jadi saya buka lemari bagian dia, waduh numpuk banget, banyak banget. Lalu saya panggil istri saya, sayang sini gitu kan. Dari bawah dia naik ke atas kita. Kenapa, ada apa? Lihat deh, lihat apa? Bajunya banyak banget loh, saya bilang. Biasa respon istri saya sangat kudus, saudara. Terus kenapa emang gitu? Terus saya bilang, berarti gak perlu lagi baju baru, saya bilang. Tergantung ada berapa undangan tahun ini. Saya suka tanya sama istri saya, emang kenapa sih harus pakai baju baru? Iya, takutnya kalau aku pakai baju yang itu, terus aku ketemu temanku, terus dia lihat, ih kok pakai baju ini lagi sih? Kayaknya waktu kondangan sebelumnya bajunya ini deh. Saya bilang, gua aja gak pernah apa loh, orang pakai baju apa loh, undangannya ini. Hey, I don't care gitu kan. Tapi buat istri saya, no, it matters gitu, itu penting buat saya. Saya takutnya tuh kan, kondangan pernah pakai baju, akhirnya baju itu saudara. Saya gak beliin dia baju baru. Selama di kondangan gak nyaman saudara. Seolah-olah semua mata memandang dan semuanya punya pikiran yang sama. Kok pakai baju itu lagi sih? Saya mau bilang sama saudara, kita gak bisa kontrol pikiran orang lain. Kita gak bisa tahu omongan orang lain di belakang kita. Dan kalau orang ngomongin dan kita gak melakukan, ngapain kita pusing? Ada orang bisa berantem loh satu sama lain cuman gara-gara dipanggil apa? Hei monyet, ih tersinggung berantem. Saya emang gak akan tersinggung. Kalau dia panggil saya monyet, saya gak akan nengok karena bukan nama saya saudara. Ngapain tersinggung? Monyet, mau dibilang monyet berapa kali juga saya gak akan tersinggung. Orang saya bukan monyet kok. Cuma gara-gara omongan gitu aja orang bisa berantem. Ingat saudara, yang kita bisa kontrol apa? Pikiran kita. Yang kita bisa kontrol apa? Mulut kita. Yang kita bisa kontrol apa? Mata kita. Yang kita bisa kontrol diri kita, itu yang kita bisa kontrol. Saya berdoa dan berharap kita semua bisa jadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Amin saudara. Waduh hujan nih, emang kehendak Tuhan gue gak ke gereja hari ini. Jangan salahin hujan saudara. Waduh gue lagi gak enak badan nih, makanya gue gak ke gereja nih. Aduh gue begini nih. Saya mau katakan sama saudara, hari ini saya berdoa. Kita semua bisa keluar dari stres karena kita tahu sebagian besar penyebab kita stres adalah siapa? Ngaca saudara. Diri kita sendiri. Ya, ini panjang saya khotbah dari tadi ngomong ada orang yang nyenggol-nyenggol. Gak usah disenggol-senggol sebelah saudara. Karena penyebabnya bukan yang dia saudara senggol. Penyebabnya adalah diri kita sendiri saudara. Dan apa yang membuat lagi akhirnya kita bisa stres. Dan Maria tidak stres karena Maria memilih yang penting saudara. Nah pertanyaannya adalah apa yang penting dalam hidup ini buat saudara? Amin. Apa yang penting dalam hidup ini buat saudara? Tadi saya baru konseling pranikah. Keluarga itu penting. Pasangan kita itu penting. Amin. Apa yang lagi yang penting buat saudara? Kesehatan penting gak? Biasanya dokter nih, dokter suka nganjurin begini, ya tidur yang cukup, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat. Saya mau tanya sama saudara, sepanjang sebulan terakhir ini, siapa yang ngelakuin 3 hal ini? Tidur yang cukup, apalagi tadi? Olahraga yang teratur, terus apa lagi? Udah tahu ya, tapi gak dilakuin berarti tidak penting.
Karena berarti menurut saudara itu bukan sesuatu yang penting. Karena saya pernah baca artikel, kalau sesuatu itu penting bagi kita, maka kita akan melakukannya. Kalau itu penting buat kita, pasti kita akan melakukannya. Kalau ada telepon masuk dan menurut saudara itu penting, saudara pasti terima. Saya berapa banyak saya reject telepon, masuk lagi, saya rejectin. Kenapa? Karena menurut saya enggak penting. Tadi saya lagi konseling, ada telepon masuk, orang kantor nih, antar dulu. Karena menurut saya orang yang saya lagi hadapi konseling lebih penting dari telepon yang masuk. Saya mau ingatkan sama kita semua, yang membuat kita stres adalah karena saudara memilih yang gak penting dalam hidup ini. Kalau saudara pilih yang penting, maka stres saudara akan hilang. Makan banyak, gemuk, stres. Penting gak buat saudara sehat? Kalau penting, make it happen. Tadi pagi saya bangun, kemarin malam kan saya baru pulang dari Palembang. Terus lagi nginep di tempat kakak sekarang. Tidur, bangun saya pagi pergi ke gym. Jadi tadi pagi saya jam 5:30 udah olahraga sampai selesai jam 7. Capek gak? Capek, males, gak enak banget. Tiap kali mau olahraga kayak aduh pengennya tarik selimut lagi. Tapi saya tahu semalam saya makannya banyak. Semalam saya habis makan yang banyak. Jadi saya pikir ini gulanya harus dibakar nih. Lemaknya harus dibakar nih. Karena saya tahu itu penting, saya lakukan walaupun mungkin rasanya gak suka. Tidur yang cukup, mungkin asik ya sambil main HP dan sebagainya. Taruh HP-nya, bikin silent. Nanti kalau ada telepon yang penting gimana? Lebih penting mana? Lebih penting mana? Order apa sehat? Kalau sakit mau dapat order juga, nggak bisa juga saudara. Nah Maria itu memilih dengerin Tuhan Yesus. Tapi Marta dia sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Maria sibuk dengan Tuhan. Marta sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Maria sibuk dengan Tuhan. Kira-kira mana yang saudara pilih? Sibuk dengan pekerjaan Tuhan atau sibuk sama Tuhannya? Mana yang saudara anggap penting, itu yang akan membuat saudara hidup dalam damai sejahtera atau hidup saudara dalam kondisi yang stres. Dan Maria memilih yang tidak dapat diambil saudara. Marta memilih yang bisa diambil saudara. Dia sibuk melayani, ada gak yang bisa gantiin? Ada saudara. Mari saudara dan saya, kita memilih dalam hidup ini hal-hal yang tak dapat diambil saudara. Apa aja sih yang gak bisa diambil, yang gak tergantikan? Saudara, uang bisa gak dicari? Uang bisa diambil lagi. Sekarang saya mau tanya sama saudara, uang kita bisa cari lagi, barang kita bisa beli lagi. Ini ada satu hal saudara, yang saudara nggak bisa beli lagi dan kalau udah hilang saudara nggak bisa ambil lagi. Namanya waktu. Ada yang bisa beli waktu di sini? Saudara mau punya uang sebanyak apapun. Baru bulan lalu, salah seorang yang saya hormati sekali, bilang gini sama saya, karena dia lagi ngadepin sebuah masalah, terus dia bilang gini sama saya, yang paling stres itu Pak Jun, kita punya masalah, kita punya uang, terus uang kita gak bisa selesaiin masalah kita. Dia bilangnya sambil stres tuh. Saya punya uang, terus saya punya masalah. Dia cerita masalahnya ke saya. Tapi uang saya tuh gak bisa loh beresin masalah ini. Itu yang bikin saya stres. Itu yang bikin saya stres. Waktu gak bisa diulang. Waktu gak bisa diulang saudara. Makanya gunain waktu baik-baik saudara. Pilih apa yang saudara harus lakukan di waktu yang saudara punya. Yesus kan gak tiap hari bertamu di rumah Marta. Makanya karena jarang-jarang apa yang Maria lakukan? Spend time with Jesus. Dia gunakan waktu dia untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Tapi Marta apa? Waduh dia sibuk. Dia sibuk mungkin bikin masakan dan sebagainya. Sebetulnya itu hal yang dia bisa lakukan sekalipun Yesus gak bertamu di rumahnya. Benar gak saudara? Sekalipun mungkin Yesus lagi pergi di mana, ke kota mana kan dia tetap bisa bikinin bekal buat Tuhan. Mungkin dia tetap bisa bikinin sesuatu lalu dia kirim kepada Tuhan. Ingat saudara, sama seperti kita beribadah. Ibadah di GB Live kalau saudara perhatikan selama masa pandemi ini berapa lama sih? 1 jam. Kita nih gereja yang on time, jam 10 mulai,
jam 11 beres. Jam 10 mulai, jam 11 beres. Kenapa? Hargai waktu, saudara. Hargai waktu. Cuma 1 jam. Tuhan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam aja. Sebulan ini saya bikin lagi doa seperti bulan lalu. Pokoknya tahun 2022 ini saya akan tetap bikin doa minimal 1 kali sebulan. Minggu depan ya 4 Februari hari Jumat jam 8 malam kalau saudara mau ikutan doa. Kenapa saya bikin doa saudara? Saya tahu 2022 ini saudara, saya punya tanggung jawab besar banget. Saya punya target di kantor naik 120% saudara. Lalu ada tantangan di awal tahun ini apa? Omikron, ya kan? Belum lagi ada masalah ini, masalah itu. Terus saya di dalam hati saya mikir begini, semakin besar masalah saya, jangan dipikirin saudara. Tetapi kita harus siapin kekuatan yang lebih besar lagi. Nah persoalannya kekuatan saya gak besar-besar banget. Berarti saya harus gandeng kekuatan yang lebih besar lagi saudara. Yaitu Tuhan, amin. Karena Tuhan lebih besar dari masalah kita, amin. Sepanjang ada Tuhan baru saya rasa tenang saudara. Jadi saya dalam hati diingetin doa, doa, doa. Saya mau bilang sama saudara dengan rasa arogan. Dengan rasa arogan saya mau bilang sama saudara ya. Saya tuh jauh lebih sibuk daripada saudara. Saya jauh lebih sibuk daripada saudara. Bayangin saudara, saya seorang suami, saya seorang ayah. Saya seorang direktur di perusahaan saya dengan 2.000 karyawan lebih. Dan saya seorang gembala. Lalu tambahin lagi sekarang saya tetap masih jadi konsultan buat 1 klien saya. Kebayang gak saudara sibuk saya kayak apa? Tapi sesibuk-sibuknya saya itu, saya masih diingetin sama Tuhan. Doa. Terus saya dalam hati kayak merenung, kenapa ya harus doa? Ya, karena kamu gak sekuat yang kamu kira. Tapi waktu kamu mengundang dia Yesus yang lebih kuat daripada kamu. Seolah-olah masalah segunung, tapi gak taunya saya digendong sama Tuhan. Sehingga saya gak rasain masalah saya. Yang saya rasain apa? Yang saya rasain ada tangan Tuhan yang menyertai saya. Dan bersama Tuhan kita cakap lakukan segala perkara saudara. Ayo saudara, hari Minggu gak cukup saya rasa. Makanya kemarin saya di hotel gitu ya. Sebelum tidur saya sekarang pokoknya latih diri nyembah. Saya udah tahu kok. Saya punya kelemahan, punya. Saya punya masalah, punya. Saya punya stres, punya. Tapi waktu sama Tuhan, serahin semuanya. Dan tahu gak saudara, saya ngalamin, saya diingetin Tuhan, ingat gak kamu begini, ingat gak kamu begini, ingat kamu begini. Dan waktu semua masalah itu terjadi, ingat gak? Ingat gak bahwa Tuhan menyertai? Saya pikir iya juga ya. Karena waktu kita spend time sama Tuhan, waktu kita memilih yang gak dapat diambil saudara. Waktu kita mengangkat tangan saudara. Waktu kita menyerahkan semuanya. Itulah pada akhirnya Tuhan mau saudara dan saya dipimpin oleh apa? Damai sejahtera. Bukan berarti gak ada badai. Bukan berarti gak ada masalah saudara. Kalau malam sekarang anak-anak suka bilang, papa cerita lagi. Jadi saya sekarang suka kayak khotbah sekolah minggu. Mungkin karena sekolah minggu kita cuman online gitu ya. Nah terakhir ini saya khotbah kepada anak-anak. Sharing gitu cerita ya. Tentang Yesus nyebrangin danau. Terus kalau anak-anak tuh suka gini, mungkin karena kebiasaan saya, mungkin saudara juga pernah kali ya, dulu kalau mau nidurin anak ya kan, daripada lama-lama biar cepat kita takut-takutin aja anak kita gitu kan ya. Ntar ada setan loh, ada setan gitu kan. Jadi anak-anak kalau pas saya mau cerita dibilang, mau cerita serem ya papa ya, mau cerita serem ya. Iya ya, ini ada cerita setannya. Jadi pas Tuhan Yesus suruh murid-murid nyebrang, murid-murid nyebrang, dia ngedayung gitu. Datang badai. Saya mainin suara gitu kan. Itu Liliana udah mulai peluk mamanya. Terus Mesya, papa kan ceritanya serem kan. Iya. Tiba-tiba ada orang datang baju putih. Terus Petrus bilang, itu hantu. Anak-anak udah gini, itu hantu. Terus Tuhan bilang, bukan. Ini aku Tuhan. Jadi di tengah-tengah badai Mesya, Lilia, Tuhan ada loh. Ada Tuhan. Tapi yang lain tadinya takut. Terus Petrus bilang gini, kalau itu memang engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air.
Tahu nggak? Terus gimana Pak? Petrus udah gini nih, udah mau angkat kaki keluar dari perahu. Terus taruh di air kakinya. Bisa loh Mesia. Bisa loh dia loh. Terus anak-anak ngeliatin saya kayak saudara nih gini. Saudara tegang amat saya cerita. Bisa loh Petrus jalan loh di atas air. Dia jalan. Dia lagi ngeliat Yesus, dia jalan. Toto dia nengok sih ke kanan kiri. Ada angin kencang. Dia takut, dia tenggelam. Dia tenggelam. Pas dia tenggelam dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus langsung ambil tangannya Petrus. Karena kalau kita lagi ada masalah, mungkin kita tenggelam dalam masalah kita. Tapi sepanjang kita nyebut nama Yesus, Yesus ada untuk tolong kita. Udah, sekarang tidur ya. Kita doa sama Tuhan Yesus. Supaya lagi tidur pun, kita lagi tenggelam dalam tidur kita pun, Tuhan Yesus tetap bekerja. Karena Dia Allah yang tidak pernah terlelap di dalam hidup kita, saudara. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya nggak tahu apa pergumulan saudara, apa yang mungkin saudara lagi rasa stres. Ampuni orang lain, saudara. Jangan salahin lagi keadaan. Udah kita introspeksi diri, sesudah itu kita pilih sekarang yang penting-penting dalam hidup kita, saudara. Keluarga itu penting buat kita. Kesehatan itu penting buat kita. Apa yang penting dalam hidup ini, saudara mulai atur lagi skala prioritas saudara. Dan pilih yang gak bisa diambil, saudara. Pilih waktu. Isi waktu dengan yang terbaik. Dan dalam perjalanan kita mengarungi sampai 31 Desember 2022, saya mau ajak kita semua, libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita gak sehebat yang kita kira. Kita gak sekaya yang orang lain pikir, saudara. Kita hanya manusia yang masih membutuhkan Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan mau tolong kita tahun ini, saudara. Tuhan mau berkati kita tahun ini. Siapa yang mau disembuhkan Tuhan? Siapa yang mau dituntun Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus saudara. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari saudara-saudara angkat hatimu, satu-satunya. Kau Tuhan ku andalkan, percaya Engkau Tuhan memberkati.
Mari angkat roti di tangan kananmu dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib. Supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sumber kedamaian. Serahkan pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan yang membuat kami stres dalam hidup ini Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Sumber kedamaian satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh jajarannya Bapak. Engkau memberkati bangsa ini, kami boleh terbebas dari segala virus dan krisis kesehatan Bapak. Engkau yang membuat bangsa ini keluar dari krisis ekonomi Tuhan. Engkau memberkati seluruh para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan Tuhan, untuk kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, selamatkan biar jiwa-jiwa Tuhan selamatkan di bangsa ini dalam nama Yesus. Engkau memberkati juga seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Engkau juga memberkati GB Live, biar di tempat ini Tuhan ada pemulihan, di tempat ini Tuhan ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada keluarga-keluarga dipersatukan Bapa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan umat-Mu, Engkau memberkati keluarga-keluarga di tempat ini Bapa. Engkau yang datang dengan suami, dengan istri, Engkau boleh gandeng pasangan-Mu. Engkau Tuhan berdoa Tuhan, bahwa setiap tangan-tangan Tuhan Yesus
yang bersatu ini Tuhan. Memberkati setiap keluarga-keluarga, ada kerukunan, ada pengampunan, ada kasih mesra, ada kasih mula-mula, ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam keluarga mereka Bapa. Kalau ada di antara mereka yang suaminya mungkin belum bertobat, yang istrinya mungkin, yang anak-anaknya mungkin, Tuhan berdoa, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biar tahun ini tahun mereka dikembalikan kepadamu Bapa. Tuhan selamatkan setiap keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Kau berkati setiap bisnis anak-anakmu Bapa, karir anak-anakmu, studi anak-anakmu Bapa. Biar 2022 ini Tuhan, tahun di mana kami beristirahat di dalam damai sejahtera Allah. Karena ada Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Ada tangan Tuhan yang menuntun setiap keluarga kami. Kami keluar dari setiap masalah kami. Kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Angkat kedua belah tangan saudara. Pulang dengan bawa damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan kau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Mulai siang ini sampai Maranatha, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.